Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, seluruh isi dari Alkitab yang adalah kitab Allah yang hidup, firman hidup yang memberikan kehidupan. Dalam mempelajari kitab-kitab perjanjian baru, kita telah sampai pada surat pertama kepada jemaat Tesalonika, pasal yang kedua. Hari ini kita akan memulai ayat 1 sampai dengan 6. Namun saya ingin mengingatkan bahwa di episode sebelumnya kita telah menyebutkan bagaimana orang-orang percaya di Tesalonika kembali kepada Tuhan dari berhala mereka untuk melayani Tuhan yang hidup dan benar. Kita juga telah mengklarifikasi bahwa Tuhan yang hidup dan benar adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berkata tentang dirinya sendiri, "Aku mati dan lihatlah, aku hidup selama-lamanya." Kekristenan memberi kita Tuhan yang hidup. Dia tidak memberi kita dewa dalam kubur, Kristuslah yang hidup. Dialah yang memimpin kehidupan. Hari ini dengan kasih karunia Tuhan, kita akan melanjutkan di episode kita, pembahasan pelayanan Paulus di Tesalonika, dan bagaimana dia menjadi teladan seorang hamba Kristen yang ideal. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Elia Kerolus dan Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, episode kita akan segera kita mulai beberapa saat lagi, tetaplah bersama kami. Halo semuanya. Di akhir pasal 1 sebelum kita memulai episode hari ini, yaitu membahas pasal yang kedua, dikatakan tentang orang percaya di Tesalonika bahwa mereka berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita. Saudara Elia, pertanyaan saya adalah, kalau kita berbicara tentang pertobatan mereka yang terjadi di masa lampau, ibadah mereka yang sedang terjadi sekarang ini, juga pembebasan dari murka yang akan datang juga disebutkan. Bagaimana hal ini mewakili inti kehidupan seorang Kristen dan penantiannya akan kedatangan Tuhan? Seorang Kristen sejati telah menerima Kristus sebagai penyelamat. Iman mengaku bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dan yang akan datang. Kristus datang sekali sebagai manusia untuk memberi kita hidup yang kekal. Sekali lagi dia akan datang untuk menyelamatkan orang-orang beriman dari datangnya murka, dan kedatangan Kristus yang segera melibatkan dua hal, penghakiman atas dunia dan juga keselamatan orang-orang beriman sebelum murka dicurahkan di dunia. Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk mengambil orang-orang kudusnya seperti yang dikatakan oleh Alkitab di akhir Ibrani pasal yang ke-9. Akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Juga diakhiri dari Filipi pasal 3, karena kewargaan kita ada di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kedatangan Kristus yang segera merupakan penghakiman seluruh dunia, namun sebelum murka dicurahkan, dia akan membawa pengantinnya menuju kemuliaannya yang cerah. Saudara Ishak, maka tidak ada kemungkinan bagi gereja untuk mengalami masa kesusahan besar setelah pengangkatan. Tepat. Di sini dalam bagian yang bagus ini, Saudara Ayat, saya mempertimbangkan dua ide. Lanjutkan. Yang pertama adalah kedatangan Kristus di gerejanya adalah seorang dan pribadi. Ini berarti bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak menunggu suatu peristiwa, tapi kita sedang menunggu seseorang. Hal ini disebutkan dalam ayat ini dan menantikan anaknya dari surga. Yang kedua adalah merupakan hal yang personal ketika saya memahaminya.
Saya dapat merasakan kepastian dan harapan mengenai masa depan. Bagian yang ada maksud yang melepaskan kami dari murka yang akan datang. Gereja tidak akan mengalami kesengsaraan yang besar. Tuhan Yesus akan mengangkat orang percaya dari dunia. Persis seperti contoh simbolis Henokh dalam Perjanjian Lama yang dibawa sebelum penghakiman air bah. Dalam hal ini, orang-orang beriman akan diambil dari dunia sebelum datangnya murka. Ayat tersebut mengatakan yang melepaskan kita dari murka yang akan datang, bukan melalui murka yang akan datang. Ini bukan salah satunya ayat, tapi saya akan menyebutkan Wahyu 3 kata-kata kepada malaikat Philadelphia. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bahkan jika ada sebagian orang percaya yang hidupnya, seperti yang disebutkan Henokh, hidupnya tidak melihat kesusahan besar. Benar. Tapi mungkin ada yang berkata, aku seperti Lot. Sekalipun ada orang percaya yang seperti Lot, Tuhan membawa Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Sebelum. Dia menghancurkan mereka. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan sekecil apapun bagi anak-anak Tuhan untuk mengalami masa-masa kesusahan yang besar yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Benar. Saudara Elia, kita lanjutkan ke pasal 2. Saya akan baca ayat 1 sampai 6, kemudian kembali untuk bertanya. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara Elia, Paulus memulai berkata bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Saya membutuhkan definisi untuk frasa ini. Apakah yang dimaksud dengan sia-sia? Bagaimana kedatangan Paulus yang tidak sia-sia ini mempengaruhi masyarakat di Tesalonika? Sia-sia artinya tidak berguna dan tidak membuahkan hasil. Kedatangan Paulus dalam pelayanan Tesalonika bukannya tanpa hasil. Sebaliknya, dengan membaca Kisah Para Rasul pasal 17, kita mengetahui pelayanan Paulus di Tesalonika dan betapa bermanfaatnya pelayanan tersebut. Saya akan membaca satu ayat dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 4. Silakan. Yang mengatakan, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Dengan demikian, pelayanan Paulus di sana membuahkan hasil dan tidak sia-sia. Pasal pertama dari surat ini menceritakan kepada kita betapa suksesnya pelayanan Paulus di Tesalonika dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita kembali pasal 1, ayat yang ke-6 misalnya berbunyi, dalam peridasan yang berat kamu telah menerima firman itu. Ayat yang ke-7 menambahkan bahwa mereka tidak menerima firman menjadi orang percaya yang tidak menghasilkan buah, tapi mereka menjadi teladan bagi semua orang percaya. Tidak hanya itu, di ayat terakhir dikatakan bahwa mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Itu bukanlah akhir bagi mereka, tetapi mereka adalah orang-orang percaya yang berpaling kepada Tuhan untuk menjadi teladan menyembah atau melayani Tuhan yang hidup dan sejati. Mereka juga menjalani kehidupan dengan harapan praktis untuk menantikan putranya dari surga, sebuah layanan indah yang bermanfaat dan berdampak. Saya harap untuk diri saya sendiri atau seluruh hamba Tuhan agar kemanapun kita pergi mengabdi, kita dapat menemukan buah-buah ini atas kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan terdengar dari mereka di mana-mana. Benar. Saudara Ishak, kedatangan ini tidaklah sia-sia dan berdampak pada masyarakat di Tesalonika. Tetapi ayat 2 mengatakan, tapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu telah tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah. Saya ingin katakan bahwa Paulus menghadapi penganiayaan berat dan banyak pertentangan, namun dia tidak mundur. Dia melanjutkan setiap tujuannya. Mohon ceritakan tentang konflik Paulus.
ketekunan Paulus. Ceritakan kepada kami tentang Paulus yang tidak pernah mundur sekalipun. Baiklah, izinkan saya mengatakan kepada saudara ayat bahwa pasal 1 adalah tentang orang-orang percaya yang ideal. Sedangkan pasal 2 bercerita tentang pelayanan ideal. Kebenarannya seperti yang sering dikatakan bahwa iman orang-orang yang dilayani sama dengan iman orang-orang yang melayani mereka. Oleh karena itu, Paulus sebagaimana Anda maksudkan akan saya soroti mulai dari pasal 2, ciri-ciri pelayanannya sendiri dan rekan-rekannya. Pasal 2 dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang sebagian besar saudara baca adalah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Paulus menunjukkan ciri-ciri pelayanannya dan pelayanan rekan-rekan dari Paulus. Mungkin ungkapan yang paling berpengaruh adalah ungkapan yang Anda sebutkan di ayat yang kedua. Kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Mungkin pemirsa kita akan terkejut ketika kita mengatakan bahwa konflik adalah kehendak Tuhan. Tapi jenis konflik yang mana? Ini adalah konflik spiritual. Apa yang dimaksud dengan konflik? Ini berarti berusaha memusatkan seluruh upaya dan energi Anda untuk mencapai tujuan tertentu yang berharga. Rasul Paulus adalah seorang pejuang dan bersama dengan generasi pertama gereja, mereka adalah pejuang. Anda, saya, dan semua pemirsa terkasih yang percaya kepada Kristus harus menghadapi konflik. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah, konflik macam apa yang terjadi? Ini adalah konflik spiritual. Apa itu konflik spiritual? Artinya menanggung demi tujuan yang saya yakini semua kesulitan yang akan saya hadapi. Kata tersebut dalam bahasa Yunani bisa berarti kesakitan, konflik atau kelelahan. Hal ini memang yang beliau kemukakan pada bagian sebelumnya yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak sia-sia. Kita diperlakukan secara memalukan, tertindas, namun kita menyampaikan pesan tersebut. Mungkin di bagian ini dia merujuk pada beberapa idenya dalam 2 Korintus seperti yang kita lihat di episode-episode yang sebelumnya. Bagaimana dia mengabdikan melalui Roh Kudus 1 pasal penuh, menjelaskan kerja kerasnya, kesulitannya, dan bahaya yang dia temui dalam banyak perjalanannya. Dia dipukuli dengan tongkat, dia hampir mati berkali-kali. Namun yang menakjubkan dalam semua bahaya ini, dia menganggap Tuhan layak menerima hal ini. Benar. Dan lebih lagi, Ya. ia juga tahu bahwa jeripayanya akan membuahkan Benar, hasil. benar. Maka ia berkata di Kisah Para Rasul 20, tetapi aku Nilai. tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Hamba yang Pada- luar biasa. Akhirnya ia bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Benar. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Hamba yang luar biasa. Ya, Kita akan rehat dan segera kembali. Pemirsa terkasih, kita akan kembali setelah rehat. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami dan atas izin Tuhan kita akan mencoba untuk menjawabnya. Tetaplah bersama kami. Kehebatan khotbah Paulus bukan terletak pada kefasihannya dalam menulis atau berbicara, tetapi dalam menjadi teladan yang nyata. Rasul Paulus menerapkan ayat dalam Yakobus yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Hal inilah yang Paulus lakukan di jalanan Tesalonika. Jadi, pemirsa yang terkasih, setiap orang percaya dianggap sebagai penginjil atau pengkhotbah. Hal ini tidak bisa dihindari. Seorang percaya menceritakan banyak hal kepada orang-orang di sekitarnya melalui kehidupannya sendiri. Kehidupan Anda berdampak pada anak-anak Anda, adik-adik Anda di rumah, kolega Anda di tempat kerja, dan semua orang yang Anda temui dalam hidup Anda sehari-hari. Khotbah terhebat yang dapat Anda sampaikan, sahabatku, tercermin di dalam hidup Anda. Sebelum meninggalkan ayat 2, saya ingin fokus pada 2 kata, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina. Dikatakan bahwa kata menderita awalnya mengacu pada rasa sakit fisik. Diperlakukan secara memalukan adalah penindasan dan ini menunjukkan penderitaan emosional. Adakah kemungkinan seorang hamba Kristus mengalami kekerasan fisik? Juga penindasan? Berikan pencerahan kepada kami tentang apa yang mungkin menanti hamba Tuhan ketika melayani. Tuhan tidak menjanjikan bahwa jalan pelayanan itu mudah. Ia berkata, barang siapa mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Teladan terbesar dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Rasul Petrus mengatakan tentang dia ketika dia dicerca, dia tidak membalasnya dengan caci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba terbesar yang datang ke bumi yang sempurna terkena kekerasan fisik berkali-kali. Suatu kali mereka ingin melemparkannya ke tebing, suatu kali mereka menyerangnya dengan menggunakan tangan selama persidangan.
Dia bahkan diserang dengan kata-kata. Tetapi dia tetap mempercayakan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Para hamba yang terkasih, Tuhan tidak menjanjikan kita jalan yang mudah. Namun Dia berjanji akan ada penderitaan dan kesakitan. Namun Ia memberitakan kita masing-masing dengan mengatakan teruslah berbicara dan jangan diam. Dan tidak ada seorang pun yang akan menyerangmu untuk menyakitimu. Benar. Saya pikir Rasul Paulus sendiri sebagai peniru Tuhannya sangat menderita dalam cerita ini. Dan kita juga ingat duri yang diberikan kepadanya di dalam daging. Utusan setan untuk mengganggunya agar dia tidak menjadi sombong. Itu juga berhubungan dengan menjadi seorang pelayan. Tapi saat dia melakukan servis, dia dipukuli dengan tongkat. Ini orang yang Dia sangat menanggung dengan terhormat. cara ini di tubuhnya. Tanda-tanda Tuhan Yesus. Karena kasihnya yang besar kepada Kristus, ia ingin menjadi seperti dia dalam kematiannya. Menjadi seperti dia dalam kematiannya, dalam Filipi 3. Secara emosional, Paulus berkata melalui fitnah dan pujian. Salah satu hal yang paling menyusahkan hamba setia manapun akan diserang sehubungan dengan reputasinya, moralnya atau keuangannya, padahal dia tidak bersalah. Namun menurut saya, semua itu bisa diterima demi pelayanannya. Benar. Semua itu bisa diterima demi pelayanannya. Kristus dalam persidangannya, ia mendapatkan banyak tuduhan palsu. Mereka berkata, kami menemukan orang ini, melarang kami memberikan upeti pada kaisar. Mereka kumpulkan saksi palsu. Mereka menuduhnya salah. Di beberapa negara, pelayan Tuhan tidak hanya dianiaya secara fisik, tapi mereka dituduh melakukan pencemaran nama baik agama, padahal tidak ada pasal dalam undang-undang yang melarang mereka untuk memberitakan Injil. Dia bahkan mungkin dipenjara karena kesakitan fisik dan emosional, hanya karena dia bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Cara pelayanannya sangat berduri. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Anda menyebutkan tentang perjuangan dalam kehidupan Paulus bahwa ia mentoleransi rasa sakit. Kita melihat banyak orang berjuang untuk berbagai tujuan baik politik, ideologi, atau agama. Jadi apa perbedaan antara konsep Kristen tentang pertarungan dan arti yang lain dari konsep ini? Benar, pertanyaan penting. Perjuangan umat Kristiani adalah ketika saya menerima pesan dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia untuk berkat mereka, untuk membantu mereka mengenal Kristus. Ini adalah perkara yang paling luhur dalam hidup, seperti yang Alkitab katakan dalam peribahasa, selamatkan mereka yang dibawa menuju kematian. Tapi perlu dijelaskan ini adalah perjuangan spiritual. Sebuah perkelahian? Bukan, perkelahian ini adalah pertarungan fisik. rohani yang dipicu oleh pesan dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Namun ada konflik lain yang dipicu oleh pembunuhan dan penderitaan orang-orang. Sumbernya bukan dari Allah yang disebutkan dalam Alkitab yang menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang Hanya kebenaran. saja setan mengajarkan orang untuk Tepat. membunuh. Dia adalah seorang pembunuh sejak awal. Bahkan jika itu atas nama agama, Meski jika atas nama seseorang itu agama. ikhlas, saudara ayat, dan mencermati apa yang dikerjakannya, dia akan menemukan bahwa dia berjuang demi dirinya sendiri. Namun Benar. pertarungan rohani adalah demi Kristus. Saudara Ishak, saya ingin komentar dari saudara tentang ayat 3, tentang ciri-ciri dari pengajar. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah. Mengenai khotbah, ia mengatakan tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni. Mohon komentar Anda. Faktanya, seruan diberikan oleh seseorang yang berbicara atas nama Tuhan. Seorang hamba yang setia yang menyampaikan pesan yang diminta Tuhan untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Dia tidak memilih pesan yang menyenangkan orang-orang yang dia layani. Paulus adalah tipe orang yang baik hati, yang dimaksud dengan tidak berasal dari kesalahan, hanyalah mengatakan kebenaran. Ia menyatakan kebenaran yang merupakan kebalikan dari kesalahan. Kebenaran biasanya menyakitkan. Dia mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka menjalani kehidupan yang salah. Dia mungkin menyinggung perasaan orang. Lagi pula dia akan mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak mengatakan apapun di depan beberapa orang dengan satu cara dan Atau di depan bahkan orang apa yang lain. ingin mereka dengar. Atau apa yang ingin mereka dengar atau kepada orang dengan cara yang lain. Tidak, itu bukan hal yang benar. Yang benar adalah menyampaikan pesan yang sama, ya caranya mungkin berbeda-beda sesuai dengan arahan semangat yang beri hikmat. Namun isinya tetap sama. Saya pikir dalam 1 Korintus dia berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus.
Yaitu dia yang disalibkan, tidak muncul dari kesalahan. Hal lainnya adalah bukan dari hal yang kotor. Ketidakmurnian mengacu pada pencampuran antara masalah rohani dan hal yang bersifat daging, baik barang najis, fisik, atau apapun yang dapat menjadikan pelayanannya menjadi najis. Hal ini membuat pelayanan menjadi tidak murni atau merugikannya. Tidak, Paulus tidak seperti itu. Dia memiliki tujuan yang murni. Poin ketiga adalah atau segala Benar. upaya untuk menipu. Tujuannya bukan untuk mendapatkan apapun baik secara finansial atau emosional seperti menarik murid untuk dirinya sendiri atau menjadi ketua jemaat tertentu. Tidak, dia tidak menipu. Namun tujuannya sederhana dan langsung, memuliakan Kristus di atas segalanya dan memberkati orang-orang. Dia kemudian berkata, sama seperti kita telah diperkenan oleh Tuhan, ini adalah ekspresi yang bagus. Tuhanlah yang menyetujuinya. Paulus menyatakan bahwa dalam dirinya sendiri, dia tidak memenuhi syarat. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang memenuhi syarat, tetapi dia mengkualifikasikan Benar. mereka yang terpanggil. Tuhan memilih saya dalam kasih karunia-Nya dan menyetujui saya untuk dipercayakan dengan Injil. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Benar. Saudara Elia ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba, yang tersembunyi, Allah adalah saksi. Bagaimana kata-kata sanjungan dan dalih keserakahan berdampak negatif terhadap pesan tersebut? Tentu saja hal-hal tersebut membuat orang menjauh dari Kristus. Kata-kata sanjungan adalah kata-kata yang bersifat menjilat dan menipu. Yang digunakan untuk menipu orang, saya memberitahu mereka kebalikan dari siapa mereka sebenarnya, saya memuji mereka. Bertujuan untuk mencapai tujuan pribadi, saya menenangkan hati mereka seolah saya mengatakan kepada mereka kebenaran bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan Kristus juru selamat. Mereka akan kesal, saya ingin memenangkan hati mereka dan oleh karena itu, saya menggunakan kata-kata sanjungan. Paulus mengatakan ayat bagus di 2 Korintus pasal 2, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Tuhan berkata tentang beberapa orang di Yeskiel bahwa mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Apa tujuannya selain menggunakan kata-kata sanjungan, kata keserakahan? Menyusul hamba yang tidak setia, ingin mencapai keuntungan pribadi baik finansial atau secara pribadi. Memenangkan orang ke sisinya, karena itu dia memilih untuk berkompromi dan menipu mereka. Semoga Tuhan menjaga dan mengasihani kita berserta seluruh hambanya dari sikap ini, agar kita bisa menyampaikan firman Tuhan apa adanya, bukan menjadi pengodal firman Tuhan. Semoga kita menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang tidak serakah, yang makanannya adalah belalang dan madu hutan. Dia tidak berhutang budi kepada siapapun, dia dapat berkata kepada Herodes, itu haram bagimu dan tidak bermulut manis. Dia menggunakan kata-kata yang jelas, langsung seperti pedang. Ketika Saul Paulus bertemu dengan Petrus, Alkitab mengatakan bahwa aku berterang-terang Wajahnya menentangnya sebab dia dikutuk. salah, dia adalah berkat bagi Petrus dan semua orang lainnya. Benar. Saudara Esak ayat 6 berkata, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Izinkan saya memberi judul untuk ayat ini sebagai hamba dan ketenaran dan popularitas. Bagaimana pujian dan ketenaran dapat berdampak pada seorang hamba? Begini saudara ayat, seorang hamba bisa dipengaruhi oleh apapun yang berdampak pada setiap orang percaya. Dunia, keinginan daging. Semoga Allah menjaga kita semua, namun permasalahan dalam kasus seorang hamba jauh lebih besar. Dan keinginan mata dan juga jauh lebih serius bagi seorang hamba. Hal itulah yang baru saja kita bahas pada ayat sebelumnya yang disuruti oleh saudara Elia. Kebanggaan hidup yang Anda maksud adalah kelap-kelip lampu. Sebenarnya sangat serius, ini termasuk penipuan. Karena saya mungkin berpikir bahwa pujian sebanyak ini adalah karena keberhasilan saya dalam pelayanan. Ini adalah tipu daya setan. Tidak sebenarnya. Memang seharusnya begitu. Seorang hamba yang setia, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya tentang Yohanes Pembaptis, harus mengatakan, ia harus makin besar, tetapi harus aku mengurangi. harus makin kecil. Kita semua mungkin menginginkan agar Kristus semakin besar. Namun kita mungkin juga menginginkan diri kita sendiri semakin meningkat bersama dengan dia. Faktanya, adegan tersebut tidak mentoleransi kita berdua. Salah satu orang saleh pernah berkata, semakin banyak Kristus terpancar dalam hidupku, otomatis citraku sendiri pun harus semakin menurun. Semakin sedikit gambaranku, semakin banyak cerminan dirinya dalam hidupku. Sebagai hamba Allah, Paulus menyatakan bahwa ia mempunyai hak untuk dihormati sebagai Rasul Kristus. Di pihak kita harus menghormati hamba-hamba Tuhan secara finansial dan juga moral. Namun di sisi Mereka lain, tidak mencari kehormatan bagi diri mereka mereka tidak sendiri. mencari kemuliaan atau kehormatan. Mereka hanya mencari kemuliaan dan kehormatan Kristus.
Benar, benar. Terima kasih. Tentunya hadirin memiliki pertanyaan untuk kita jawab. Saya memiliki pertanyaan tentang ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, kapan persetujuan ini terjadi dan apa yang dipercayakan kepada Paulus? Kapan Tuhan menyetujui untuk mempercayakan Injil kepada Paulus dan rekan-rekannya? Ada 2 poin di sini. Yang pertama ada di Galatia pasal pertama. Ketika Paulus menceritakan pada kita bahwa Injil atau misteri Injil diberikan kepadanya secara pribadi oleh Tuhan dalam pasal pertama ayat 12. Katanya, karena aku bukan hanya menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus, inilah misteri Injil. Namun mengenai penginjilan pemberitaan kepada orang lain, Paulus bicara tentang Silvanus yang bersamanya dan tentang tugas pribadi sebagai hamba Tuhan. Hal ini terjadi melalui hubungan pribadi antara seorang hamba dengan Tuhan ketika Tuhan membani hatinya dan menyuruhnya pergi dan memenangkan jiwa demi kemuliaan Yesus Kristus. Baik, terima kasih. Kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semuanya. Pelajaran episode hari ini adalah tentang Paulus sebagai pelayan yang ideal selama pelayanannya di Jemaat Tesalonika. Pada ayat 1 ia mengatakan kedatangannya kepada mereka tidak sia-sia, melainkan setelah ia menderita dan diperlakukan secara hina. Apa maksud sia-sia? Perlakuan dan penderitaan memalukan. Seperti apa yang dideritanya? Sia-sia artinya tidak membuahkan hasil. Tidak berguna. Tidak berguna, namun tentu saja penginjilan Rasul Paulus membawa banyak orang kepada Kristus, hidup mereka berubah, buahnya tidak jelas, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina, dia sangat menderita secara fisik, dia dipukuli dengan tongkat dan dicambuk, suatu kali ia bahkan hampir mati, ia diperlakukan secara memalukan, banyak yang meragukan kerasulannya dan mempertanyakan motifnya, ia mengalami semua ini selama penginjilannya, namun ia tidak mengeluh sedikit pun dan terus melayani Tuhan. Sempurna. Ayat 4 mengatakan bahwa Paulus dan rekan-rekannya telah disetujui oleh Tuhan untuk dipercayakan Injil. Kapan hal ini terjadi? Tuhan Yesus mempercayakan pelayanan kepada Paulus seperti yang kita baca di Galatia 1 ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Paulus dipercayakan dengan Injil, misteri Injil yang ada dalam Galatia 1, namun dia bersama rekan-rekannya ditugaskan untuk melayani Injil seperti yang kita lihat di sini pada awal pelayanan praktisnya. Benar. Para hamba Tuhan, apakah jawabannya benar? Ya, dia dipercayakan Injil bukan pelayanan seperti yang saudara kita katakan tadi. Izinkan saya menjelaskan kata Injil, dia dipercayakan dengan Injil sebagai misteri, maka dipercayakan pada pelayanan Sebagai ceramah, komisi. sebagai suatu amanat. Kita harus membedakan antara komisi dan Itu rahasia. Rahasianya ada pada Paulus saja. Namun amanat itu diberikan kepada Paulus dan rekan-rekannya Rekan-rekannya. yang sedang menginjil. Terima kasih para hamba Tuhan. Ya. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.